Ada makom tajrid, atau yang satu adalah makom iktisab atau makom sabab. Istilah Ibn Athaillah Sakandari, manusia itu ada yang murni makom sebab, ada murni makom tajrid, ada setengah-setengah. Tajrid itu begini, di dalam hidup sesama manusia dia tidak punya tanggung jawab apapun. Anak enggak punya, istri enggak punya, urusan dengan tetangga pun tidak udah urusan. Maka dia urusannya hanya kepada Allah saja. Maka kalau dia tidak bekerja, dia hanya makan rumput, makan sayur yang ada di pinggir-pinggir sungai, sungai umum, maka dia sah, nggak usah bekerja. Maka boleh bagi orang tersebut dia hanya mengkhususkan ibadah saja di musola, iktikaf di musola. Apalagi di masjid tersebut ada jaminan, siapapun yang iktikaf di situ ada dikasih makan. Maka dia nggak bekerja, nggak apa-apa, hanya iktikaf, zikir, iktikaf, zikir, iktikaf, zikir. Karena dia adalah tidak punya urusan dengan manusia. Maka makomnya itu makom tajrid. Lah kalau orang makom tajrid ini, makom yang dia tidak punya beban kewajiban, lah kok menyibukkan diri dengan urusan manusia, maka dia keluar dari makomnya. Sesat nanti. Begitu sebaliknya. Sudah berani menikah, punya anak, tak-taunya dia rajin ibadah di masjid, iktikaf, terus istrinya suruh kerja. Neraka itu suami. Ceramah keliling dakwah misalnya. Nah, kalau orang sudah berani menikah, berarti dia mengambil makom sebab. Sebab istri harus diberi nafkah, anaknya harus beri nafkah, makom sebab. Biarpun ada bagian tajridnya nanti. Jadi maknanya Ibn Athaillah Sakandari dengan hikmah tersebut untuk memperjelas posisi kita agar semuanya sadar. Yang ternyata tidak banyak tanggung jawab kayak Imam Nawawi, tidak menikah dan tidak punya anak, maka ketahuilah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hanya sibuk untuk menulis dan beribadah. Sehingga beliau hampir setiap hari berpuasa dan bukanya pun sederhana sama sahurnya bareng. Kalau bukannya hanya air putih, sahurnya air putih, beliau makan kurma beberapa biji di tengah malam habis sholat isya. Dia tidak punya anak yang harus dibiayai, tidak punya istri yang harus dibiayai, tidak punya keluarga. Makom tajrid. Anda boleh seperti itu, tapi tidak boleh punya anak, tidak boleh punya istri, tidak punya urusan dengan manusia. Tapi kalau kita selagi masih urusan dengan manusia, makom kita adalah makom sebab. Maka ibadah kita dengan mengambil sebab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Muhammad, lihat, man amsaka lan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Kalau ada seorang suami, seorang bapak bekerja seharian capek cari nafkah untuk istri, di sore harinya diampuni oleh Allah. Makom sebab. Artinya tinggal kita lihat diri kita sendiri. Kalau kita punya tanggung jawab di rumah kita, berarti kita masih berada di makom sebab. Dan makom sebab itu bukan berarti orang itu sesat. Dia menjalankan tugas sebagai seorang suami. Jangan menjadi suami yang itu. Mentang-mentang ustadz dia ceramah saja, istriku kok kerja di pasar sana, bicara abah mau ceramah, enak aja. Kamu yang kerja. Hah? Tanggung jawabmu sebagai seorang suami ini. Kecuali di saat sang suami tersebut lemah di saat bekerja karena sakit, karena tidak mampu, seorang istri berperan untuk membantu sang suami. Kemuliaan bagi seorang istri yang mulia. Tentunya syaratnya tidak menuntut, tidak ngungkit-ngungkit. Kamu suami nggak becus, nggak bisa ngasih nafkah. Hambar, nggak ada pahalanya itu seorang istri yang ngungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukannya. Jadi seperti itu makom tajrid sama makom sebab itu sederhana. Kalau kita berada, kalau suatu ketika kok Anda tiba-tiba terlantar di tengah hutan sendirian, berarti langsung makomnya makom tajrid. Nggak cari nafkah, nggak apa-apa. Kalau ada makan buah dimakan, ini sudah cukup. Tinggal sholat tok nih. Tapi kalau sudah urusan dengan anak, istri dan sebagainya, maka kita masuk makom sebab. Dan makom sebab, makom tajrid itu adalah juga jalan menuju surga. Asalkan orang sadar tentang makomnya. Makom tajrid, makom sebab, semua adalah langkah menuju surga. Jadi Imam Ibn Athaillah Sakandari itu bukan untuk menganggap mana yang lebih mulia. Tidak. Artinya untuk mengingatkan kamu itu bagian apa sih? Lah sudah dicukupi oleh orang tuanya sama gurunya untuk menuntut ilmu, loh kok masih cawe-cawe cari kerjaan, itu keluar dari makom sebab. Maka makom tajrid. Kita diingatkan suatu guru. Salah satu guru waktu mondok itu kan sudah dibiayai sama bapak ibunya kan? Dan sudah dicukupi. Bapak ibunya pun menginginkan dia itu apa? Dia belajar benar menjadi alim. Masih kerja.
nyambi-nyambi cari duit, ini keluar dari makom tajrid. Wah, susah nanti tambahan. Kalau sudah sama bapak ibunya suruh belajar, ya belajar, nuntut ilmu yang benar. Makommu makom tajrid, hei para santri. Makommu makom tajrid, tidak usah mikir dunia ini, wah hancur nanti. Karena makom itu tajrid, kenapa? Kebutuhanmu sudah dipenuhi, kamu belum menikah. Kalau menikah baru berpikir nanti makom sebab. Ini. Biasanya susah kalau sudah dicukupi masih mikir macam-macam, susah, repot dapat ilmunya. Susah mendapatkan kemuliaannya. Karena apa? Dia keluar dari makomnya. Kecuali dia ada kebutuhan, dia punya tanggung jawab adik-adiknya. Saya pengen sambil mondok, ada sebagian santri sambil mondok bekerja. Karena apa? Dia tidak pengen repoti ibunya. Dia biaya sendiri, kadang masih membiayai saudaranya. Mulia, karena dia apa? Makomnya makam sebab. Pun demikian dia masih menuntut ilmu. Yang sudah dicukupi loh, kok masih sibuk cari duit, itu keluar dari makom tajrid. Dia keluar dari makomnya, maka susah mendapatkan kemuliaan. Maksudnya Ibn Athaillah, sadari kamu itu sebagai apa. Nah, kalau kamu punya anak istri, berarti makommu sebab. Cari nafkah yang benar, yang halal, surgamu melalui itu. Kalau enggak, istri meninggal, anak meninggal, sebatang kara, lihat, sawah pun ya alhamdulillah cukup. Sudahlah, jangan muluk-muluk, jangan macam-macam. Berhayal, wah punya perusahaan 5, 6, 7 dan lebih. Hanya ngumpulin duit saja, sampai mati dalam keadaan punya peninggalan 7 triliun, tidak dibawa mati. Sedekah, berbuat baik agar dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti. Itu namanya makom tajrid sama makom sebab. Tapi ingat, orang boleh mengambil makom sebab karena dia ahli di dalamnya. Misalnya, Anda orang yang berbakat untuk mencari duit. Memang anak satu, kalau anak satu mah biayanya masih sedikit. Cuman karena Anda berpikiran maju, aku pengen mengambil sebab. Anakku memang cuma satu, tapi aku berbakat mencari duit. Di belakang sana ada yang butuh, ada pondok yang harus aku bangun. Di situ banyak santri yang belajar, ada yatim piatu yang harus aku bantu. Aku ingin mengambil makom sebab. Jadi sadar di saat mengambil makom sebab itu karena Allah, bukan karena ingin mengumpulkan dunia, menumpuk harta. Lihat, harta yang kita tumpuk mau tidak mau akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan. Dan dia tertipu, tidak kenal makom tajrid, tidak dikenal makom sebab. Sadari dirimu, kalau Anda adalah orang yang memang di makom tajrid, maka tekuni makom tajrid itu, makom yang tidak perlu pakai usaha macam-macam. Kalau engkau berada di makom sebab, tekuni makom sebab agar engkau selamat dengan sebab ini. Wallahu a'lam bishawab.